Shalom, selamat pagi kepada keluarga besar Happy Sword Family. Pagi hari ini saya percaya bahwa tangan Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh dan percaya apa yang kita dengarkan pagi ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh buka mata kami boleh menggerakkan seluruh tubuh kami, dan kami boleh dikasih akal yang sehat sama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit renungan untuk kami boleh mengerti arti hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya bersyukur sekali sama Tuhan karena saya mendapatkan satu hal waktu yang memang Tuhan kasih untuk saya itu membagikan berkat yang Tuhan udah kasih sama saya buat keluarga besar Happy Sword Family dan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan. Renungan pagi ini saya akan beri judul yang namanya kesempatan, atau secara bahasa Inggris itu adalah change, kesempatan. Terkadang berbicara tentang kesempatan, saya ketika mendapat judul ini, nalar saya langsung Tuhan, saya mesti tahu apa ini maksudnya Tuhan untuk kesempatan ini. Nah, langsung saya cari tentang arti kata kesempatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah keluasaan, peluang, dan sebagainya. Atau mungkin kalau boleh saya simpulkan, kesempatan itu adalah waktu. Nah, berbicara tentang yang namanya peluang Bapak Ibu, peluang itu saya definisikan adalah gini. Titik bertemunya antara waktu yang tepat dengan keahlian yang tepat sehingga itu bisa menghasilkan suatu hal yang besar atau berdampak. Dari yang namanya peluang ini atau kesempatan ini, saya akan menjabarkan dalam 3 hal. Di dalam dunia bisnis, orang seringkali dikasih kesempatan yang namanya itu ketika perusahaannya itu mau memenangkan tender. Atau mereka lagi memperebutkan satu tender, jadi kalau mereka dikasih kesempatan pastinya mereka akan memberikan yang terbaik gitu loh. Kalau di dalam dunia pendidikan, kesempatan itu bisa kita dapatkan pada saat kita mau mendapatkan beasiswa. Baik itu anak kuliah atau mungkin anak sekolah yang masuk di dunia sekolah yang prestasinya bagus, dia akan sebisa mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kalau di dunia sosial itu adalah di mana bisa jadi seorang job-blowers. Nah, dia itu akan mencari kesempatan untuk dia bisa dapatkan hati pujaan hatinya. Nah, berbicara tentang kesempatan pagi ini adalah ketika kita dikasih sudah dengan kesempatan yang kita sudah dapatkan, ya kayak tadi, kayak perusahaan udah dapetin tender, artinya dia mendapatkan kesempatan. Dan anak kuliahan dapat beasiswa, artinya dia dapat kesempatan. Terus orang yang jomblo ini mendapatkan hati wanita yang diidamkannya, artinya dia dapat kesempatan. Jadi kalau boleh kita bilang, ketika kesempatan itu ada, artinya yang ngasih kesempatan itu melihat bahwa Anda spesial. Ketika Anda spesial, artinya bahwa Anda harus berada di atas rata-rata. Kalau yang namanya spesial itu pasti di atas rata-rata. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu kita dapat kesempatan dan kita tahu bahwa kita spesial, tetapi kita tidak melakukan hal yang sesuai ekspektasi orang itu terhadap kita, jadi ya flat aja. Buat saya berarti Anda bukan orang yang spesial. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini, ketika kita berbicara tentang kesempatan, ketika kita berbicara tentang arti spesial, itu selalu kita dapatkan. Biasanya pada umumnya kita sebagai manusia selalu memikirkan hal-hal duniawi, saudara Bapak Ibu. Ya, mereka akan, aduh kebetulan nih dapat kesempatan nih menangin tender. Wow, itu
otomatis ya, kalau boleh saya bilang tuh gini. Kalau untuk urusan dunia saja kita tuh mati-matian yang namanya mendapatkan kesempatan, mati-matian untuk hal yang fana. Bagaimana urusan kita dengan Tuhan? Yaitu urusan tentang kekekalan Bapak Ibu. Coba bayangkan, kesempatan itu di dalam dunia ini mungkin kita bisa dapatkan 1 atau 2 kali, paling banyak 3. Mungkin lebih, saya nggak tahu. Tetapi berbicara tentang kesempatan yang saya mau bicarakan pada pagi hari ini adalah kesempatan hidup yang mungkin buat saya mungkin karena Tuhan cuma kasih 1 kali kesempatan hidup itu. Jadi melalui renungan pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita Tuhan kasih kesempatan hidup yang hanya 1 kali, yang kita nggak tahu expirednya kapan. Jadi pergunakanlah itu waktu yang tepat dengan keahlian yang tepat. Kita harus mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saya berbicara seperti ini bukan satu hal yang gampang buat saya, karena memang kesempatan itu terkadang membuat kita tuh banyak berpikir ya, wah mumpung ada kesempatan nih jalan-jalan, mumpung ada kesempatan nih pergi makan. Tetapi ya itu, berbicara kesempatan, kembali lagi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini, berbicara kesempatan adalah kesempatan hidup yang Tuhan cuma kasih 1 kali. Mungkin ada 2 kali. Itu adalah case khusus buat orang yang memang Tuhan kasih kesempatan yang kedua kali. Jadi pada pagi hari ini buat Bapak Ibu yang mendengar renungan pada pagi hari, apabila Tuhan berbicara tentang kesempatan hidup yang Tuhan sudah kasih, jangan pernah siakan kesempatan itu. Karena berbicara tentang end of dari hidup kita tuh, akhir dari hidup kita nggak tahu kapan. Mungkin setahun, mungkin sebulan, mungkin 1 minggu, atau mungkin 5 menit ke depan, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Saya mengencourage Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, start pagi ini, mulailah pagi ini, tanya Tuhan apa yang harus Bapak Ibu kerjakan. Dari setiap apapun yang mau kita kerjakan, tanya Tuhan. Jangan pakai akal kita. Akal kita perlu, tetapi kita harus lebih mendahulukan Tuhan yang mempunyai segala sesuatunya. Oke, firman Tuhan akan saya bacakan mengenai tentang kesempatan ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam Roma 8 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan berbunyi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Intinya adalah gini, kesempatan yang Tuhan kasih ketika Tuhan kasih kita roh supaya kita hidup, jangan pernah sia-siakan itu, karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil kita. Yang kedua ada di dalam Roma 11, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa persembahan yang hidup? Karena berbicara tentang hidup itu ada aktivitas. Kalau persembahan yang mati ya kayak bangke. Persembahan yang nothing, karena mati itu bangke banget gitu kan. Jadi pagi hari ini saya tutup kesaksian renungan, saya tutup dengan kesaksian tentang kehidupan apa yang keluarga kami alami dalam 2 minggu terakhir. Berbicara tentang kesempatan dan spesial, saya waktu mempersiapkan ini saya diingatkan melalui istri saya, Tuhan berbicara 13 Juni 2021 anak kami diberi kesempatan untuk memiliki seorang putra yang kami beri nama Caleb Middleton. Dan kesempatan itu kami sangat bersyukur sekali karena Tuhan kasih gitu kan. Dan ini adalah kesempatan yang spesial banget. Jadi ketika Caleb lahir di satu buah rumah sakit, dan kepala dokter anak dia langsung datang kepada saya, Pak, boleh kita berbicara? Oh silakan Bu.
saya memprediksi kayaknya anak bapak ini ada Down syndrome. Wah, secara saya sebagai papa jujur kaget banget. Karena di dalam keluarga kami tidak ada keturunan DS. Tapi ketika kami mendapatkan hal itu, kami tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Itu baru titik awal. Ternyata setelah kami mempelajari, berjalan waktu sehari demi sehari, dan ketika itu yang membuat kami bingung sebelum kami dikasih tahu adalah anak itu adalah harus setelah dilahirkan dia harus dirawat di ruang perina, ruang perawatan anak, dan harus memakai inkubator. Secara wajarnya biasa ketika anak dilahirkan itu dia akan ditaruh langsung ke samping mamanya untuk dikasih mungkin pendekatan. Tetapi ini tidak. Selama 4 hari Caleb harus berada di ruang inkubator karena dia harus membutuhkan oksigen karena saturasinya itu di bawah 90. Sampai hari kedua kami dipanggil, dikasih tahu bahwa anak kami ada DS, ada Down syndrome atau sindrom Down. Kami sebagai orang tua kaget, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami karena kami tetap semangat. Akhirnya hari keempat dia harus pulang dan kami beriman kepada Tuhan, sangat-sangat beriman. Singkat cerita kami beriman sehingga satu kali kami dirujuk ke suatu buah rumah sakit yang cukup besar sehingga kami harus memeriksa jantung anak kami. Dan benar di sana kami mendapatkan satu kabar yang tidak mengenakan, tetapi kami harus terima bahwa anak kami mengidap yang namanya CAVSD atau yang namanya itu complete atrioventricular septa defect. Jadi itu adalah penyebab di mana jantungnya itu nggak komplit, antara bilik dan serambi itu tidak penuh sehingga darah kotor dan darah bersih itu bercampur. Dan di situ pun kami tetap beriman karena kami tahu kesempatan yang Tuhan kasih, kami tetap beriman. Setelah kami beriman, kami bilang satu dokter kasih tahu dan kasih taunya bahwa ini ada obat gagal jantung, dan kami bilang enggak, kami enggak akan kasih karena ini obat buat gagal jantung. Karena salah persepsi akhirnya kami tidak kasih dia obat. Sampai akhirnya berjalan 5 bulan, dokter sepupu kami, dokter dia kasih tahu bahwa ini harus dikasih. Akhirnya berjalan beberapa bulan, ternyata berat badan anak kami turun, dan ketika turun baru kami yang namanya konsultasi lagi ke dokter. Itu pun kami masih beriman Tuhan buat yang terbaik gitu kan. Kami ke dokter lagi, dokter baru memperjelaskan maksud dari obat ini adalah apa. Setelah kami tahu baru kami kasih. Dan terlambat ya itu? Tidak terlambat karena memang kami tetap kasih gitu kan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan kasih. Singkat cerita, selama perjalanan itu kami mengalami waktu sekitar 2 bulan kami harus bolak-balik rumah sakit. Ternyata sekedar Bapak Ibu tahu bahwa Down syndrome itu banyak sangkutannya. Ada jantung, ada mata, ada telinga. Dan kami terakhir itu kami ke dokter mata di mana anak kami dinyatakan dia -6, sebelah kiri -6, sebelah kanan itu silinder 2. Dan kami jujur kami kaget, tapi puji Tuhan telinganya normal kata dokter. Ya akhirnya singkat cerita dokter jantung bilang, Pak ini harus dioperasi, kalau tidak ini akan memakan waktunya nggak akan lama. Akhirnya kami memutuskan ya udah oke, kalau ini yang the best Tuhan kasih, ya udah. Akhirnya saya dapat jadwal tanggal 21 itu saya ditelepon, tanggal 18 saya ditelepon bahwa tanggal 21 harus swab. Akhirnya setelah swab kami pulang dan Pak tunggu hasil, kalau hasilnya bagus besok bakal dipanggil. Oke, saya di situ saya dak-dikduk bersama istri karena saya tahu kesempatan yang Tuhan kasih ini luar biasa banget. Karena Caleb ini buat kami adalah anak yang spesial yang Tuhan kasih. Sampai dengan hari H setelah kami istirahat dan sorenya kami mendapat Pak besok tanggal 22 pagi kami dapat info Pak masuk rawat inap ya. Wah udah, saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Wah semua sudah oke. Disitulah adalah kesempatan yang Tuhan kasih buat saya luar biasa. Tanggal 22 masuk dan ketika rawat inap itu hanya boleh 1 orang, tidak boleh lebih. Tapi entah kenapa Tuhan tuh hebat, masih kasih saya kesempatan untuk menemani anak saya. Dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi sebelumnya gitu kan. Ya saya menemani dari jam 12 kami nggak bisa tidur sampai dia dijadwalkan untuk puasa. Ya sampai akhirnya jam 7 Caleb diambil untuk dia dioperasi. Dan kami mendapatkan kabar bahwa tanggal 23 jam setelah
setelah selesai dioperasi itu, jadi dokter bilang sama saya adalah kalau Bapak nggak dapat telepon tentang ICU, Bapak nggak perlu khawatir karena itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi baru saja kami meninggalkan tempat operasi karena kami mau membeli peralatan, tiba-tiba di parkiran kami dapat telepon, Pak tolong lari ke ruang ICU. Kami lari di sana, dokter bilang, Pak ini ada tekanan paru dan ini kami bingung, ini kami lagi mau mengusahakan antara jantung atau paru dulu yang dibenerin. Kami cuma bilang yang terbaik yang dokter lakukan. Akhirnya dikerjakan dokter sampai dengan pukul 12 dokter keluar, dia cuma menyatakan bahwa Pak, anak Bapak sudah kami revisi jantungnya tetapi sekarang yang bekerja dalam mesin. To the point saya langsung tanya, Dok, saya tanya, kalau mesin dicabut apakah anak saya pass away? Dokter langsung bilang, ya pass away. Tapi dokter bilang kami nggak mau cabut, kami mau berusaha. Setelah itu udah akhirnya kami nangis di situ, kami sedih. Tuhan kenapa cepat sekali. Tapi akhirnya kami pergi makan, singkat cerita kami pergi makan di sana. Ya saya berdoa sama istri, saya bilang saya ikhlas dan istri saya ikhlas. Ketika kami berdoa, ketika ini yang saya bilang Tuhan tuh spesial banget. Caleb tuh spesial banget buat dari Tuhan tuh adalah gini. Menjelang kami mau makan siang di situ kami berdoa di pojokan ruangan. Kami bilang Tuhan, aku ikhlas. Dan ketika istriku berkata, aku ikhlas, dia nangis jadi-jadinya. Dan saya yakin ketika dia nangis, Tuhan menyatakan satu kehendak yang luar biasa. Tuhan menyatakan satu pernyataan yang luar biasa buat istri saya. Dan saya bilang, Tuhan ketika saya ikhlas, saya cuma minta satu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, saya cuma minta Caleb diambil sama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan ketika saya berdoa, rohnya boleh ada di depan saya dan dia boleh tersenyum. Saat itu saya nggak tahu gitu, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih pernyataan itu. Singkat cerita kami pergi makan, habis pergi makan, istri saya ngomong, Pap, ketika kita berdoa kita ikhlas, di situ saya melihat Tuhan memegang tangan Caleb keluar dari ruang ICU. Dan ketika kamu berdoa supaya Caleb ada di situ ketika dia datang, Caleb ada di situ dan dia tersenyum. Dan itu yang menjadi kekuatan buat kami. Artinya adalah apa? Spesial di mata Tuhan adalah Caleb harus dipanggil sama Tuhan. Secara manusia kami bersedih, tetapi kami percaya bahwa Caleb sudah di Taman Firdaus bersama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kami. Oleh sebab itu, melalui kesaksian pada pagi hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu semakin dikuatkan ketika harus mengiring bersama Tuhan apapun yang terjadi. Tidak gampang, tapi kami percaya apapun yang terjadi ada Tuhan di sana dan ada kesempatan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Biarlah pagi ini Bapak Ibu yang mendengarkan boleh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Saya berdoa biar Tuhan berbicara langsung pribadi lepas pribadi. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan kami mendengarkan renungan. Kami percaya ada urapan Tuhan menjamah setiap hati. Saat ini Tuhan jamah setiap hati yang hancur. Tuhan berkati mereka apapun pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan berikan satu kesempatan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Shalom, Tuhan berkati.